Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Anissa Christine Luman Gaul dengan NIM H1B119079. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari penelitian kuantitatif, yaitu yang berjudul sumber teknik pengumpulan dan penyajian data. Sumber data atau ketersediaan sumber data adalah salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian. Penelitian kuantitatif lebih bersifat explanation atau menerangkan atau menjelaskan. Karena itu bersifat to learn about the people, masyarakat objek. Penelitian kualitatif lebih bersifat understanding atau memahami terhadap fenomena atau gejala sosial karena bersifat to provide complex textual description of how people experience atau masyarakat sebagai subjek. Data berdasarkan sumbernya. 1. Data primer, teknik yang dapat digunakan penelitian untuk mengumpulkan data primer antara lain pengujian lab, observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. 2. Data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh oleh berbagai sumber dari Biro Pusat Statistik atau BPS, buku laporan keuangan, laporan perusahaan, jurnal, dan lain-lain. Data berdasarkan bentuk dan sifatnya. 1. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika. Berdasarkan proses atau cara mendapatkannya, data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Data diskrit adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Selanjutnya, data kontinum adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Selanjutnya, pengelompokan 4 jenis atau tingkatan data kuantitatif. Yang pertama, data nominal, yang kedua data ordinal, dan yang ketiga data interval, 4 data rasio. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data, transformasi data atau coding, serta penyajian data atau tabulasi data. Dan yang selanjutnya, deskripsi ukuran data. Deskripsi data yang memperlihatkan karakteristik atau ukuran sekelompok data dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Teknik analisis yang sering digunakan untuk mendeskripsikan data antara lain: 1. Ukuran pemusatan data atau rata-rata atau mean, median, dan modus, serta ukuran penyebaran data atau rentan atau range, simpangan baku atau standar deviasi, dan variasi. A. Populasi dan teknik sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Bagian unsur populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri karakteristik populasinya disebut sampel representatif. Ciri karakteristik sampel disebut statistik. Subjek, objek, dan responden penelitian. Subjek penelitian atau anggota populasi yang terdiri dari orang-orang. Objek penelitian, anggota populasi yang terdiri dari benda-benda, sedangkan responden adalah seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Populasi atau universe adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan objek penelitian. Jika yang ingin diteliti adalah sikap konsumen terhadap satu produk tertentu, maka populasinya adalah seluruh konsumen produk tersebut. Elemen unsur adalah setiap satuan populasi. Kalau dalam populasi terdapat 30 laporan keuangan, maka setiap laporan keuangan tersebut adalah unsur atau elemen penelitian. Selanjutnya, kerangka sampling adalah daftar yang berisikan setiap elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan atau bias atau kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada di dalam sampel, makin akurat sampel tersebut, atau tolak ukur adanya bias atau kekeliruan adalah populasi.
teknik sampling, proses pemilihan jenis sampel dengan memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai subjek atau objek penelitian. Pemilihan sampel harus bersifat representatif, artinya sampel yang dipilih mewakili populasi baik dari karakteristik maupun jumlahnya. Selanjutnya, probability dan non-probability sampling. Probability, setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi atau melakukan generalisasi. Non-probability, setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel hasil penelitian tidak untuk melakukan generalisasi. 1. Simple random sampling. Syarat, anggota populasi dianggap homogen. Kedua, cara pengambilan sampel bisa melalui undian. Ketiga, sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi tinggi. Keempat, teknik sampling secara acak. Setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Yang terakhir, banyak digunakan dalam penelitian sains. Yang kedua, stratified random sampling. Selanjutnya, macam teknik non-probability sampling. Yang pertama, sampling kota. Yang kedua, sampling aksidental. Ketiga, sampling purposive. Keempat, sampling jenuh. Dan yang terakhir, snowball sampling. Demikian penjelasan atau presentasi saya mengenai materi tentang penelitian kuantitatif. Saya ucapkan terima kasih.